Saudaraku, pernahkah Anda merasa bahwa ada beban yang tersembunyi jauh di relung hati? Sebuah penyesalan yang begitu pekat hingga sulit sekali diungkapkan, namun terus mencekik dan membuat dada terasa sesak. Beban itu bukan sekadar lelah fisik setelah seharian bekerja keras, melainkan jeratan dari khilaf dan dosa masa lalu, yang meskipun sudah lama berlalu, namun bayangannya tak pernah benar-benar pergi. Kita seringkali tertawa di depan umum, menunjukkan wajah yang seolah-olah baik-baik saja dan penuh kedamaian. Tetapi begitu kita sendirian dan menatap pantulan diri di cermin, kita tahu betul bahwa ada luka menganga di sana. Luka spiritual yang hanya bisa disembuhkan oleh satu hal, sentuhan pengampunan dari Sang Pemilik hidup. Jika hati Anda saat ini sedang diselimuti kabut kelam dan rindu akan ketenangan sejati yang hilang, mari kita bahas sebuah rahasia yang telah diwariskan oleh para kekasih Allah, yaitu keajaiban taubat yang air matanya tumpah ruah di tengah keheningan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena atas izinnya lah kita dipertemukan kembali dalam majlis ilmu virtual ini, sebuah ruang yang kita harapkan penuh dengan keberkahan dan curahan rahmat. Malam ini, kita akan berbicara dari hati ke hati, tanpa ada jarak, tentang topik yang sangat intim dan personal, yaitu tangisan taubat di malam hari. Kita harus mengakui, saudaraku, bahwa dalam perjalanan hidup yang penuh liku ini, kita semua pasti pernah tersandung, tergelincir, bahkan mungkin jatuh ke dalam lumpur maksiat yang kita sendiri malu untuk menceritakannya kepada siapapun. Rasa malu kepada manusia mungkin bisa kita tutupi dengan senyuman palsu, tetapi rasa malu kepada Allah, Zat yang melihat setiap detik denyut nadi kita, setiap kelipan mata, dan setiap bisikan hati, adalah rasa malu yang paling menusuk, yang jika dibiarkan akan menjadi racun yang mematikan bagi rohani kita. Beban dosa itu, jamaah sekalian, tidak kasat mata, tetapi dampaknya sangat nyata. Ia membuat rezeki terasa sempit, hati terasa keras, ibadah terasa hambar, dan bahkan dalam keramaian pun kita merasa sendirian, seolah-olah ada penghalang tebal yang memisahkan kita dari ketenangan hakiki. Kita mencoba mencari kedamaian dalam hiburan duniawi, dalam kesibukan yang tak berkesudahan, bahkan dalam pengakuan dan pujian dari orang lain. Namun ketenangan itu selalu fana dan mudah menguap. Inilah saatnya kita menyadari bahwa solusi dari segala kegelisahan, keputusasaan, dan kekosongan spiritual yang kita rasakan hanya akan ditemukan saat kita menengadah, memohon ampunan, dan merangkul kembali fitrah kita sebagai hamba yang lemah di hadapan kekuatan dan kemuliaan Sang Pencipta. Mengapa kita secara spesifik menekankan taubat di malam hari? Karena malam hari adalah waktu yang ajaib, sebuah kanvas spiritual yang disediakan khusus oleh Allah untuk pertemuan intim antara hamba dan Robnya. Ketika tirai malam telah turun, ketika hiruk-pikuk dunia telah mereda, dan ketika sebagian besar manusia telah terlelap dalam tidurnya, saat itulah pintu-pintu langit dibuka lebar, suasana menjadi hening, sunyi, dan tenang. Disinilah kesunyian berfungsi sebagai mikrofon yang memperdengarkan suara hati kita yang paling tulus langsung ke arsy-Nya. Tidak ada lagi ria, tidak ada lagi pandangan manusia yang menilai, yang tersisa hanyalah kita, diri kita yang rapuh, dan Allah yang Maha Mendengar. Saat kita melangkah ke sepertiga malam terakhir, waktu yang sering disebut sebagai Qiyamul Lail atau waktu tahajud, kita memasuki zona waktu paling istimewa yang dijanjikan dalam syariat. Bayangkan saudaraku, saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia dalam makna yang sesuai dengan keagungannya, lalu memanggil-manggil, adakah di antara hambaku yang memohon ampunan, niscaya aku ampuni? Adakah yang memohon rizki, niscaya aku berikan? Adakah yang memohon kesembuhan, niscaya aku sembuhkan? Ini adalah panggilan cinta yang sangat personal, sebuah undangan yang tidak akan pernah kita dapatkan dari siapapun di dunia ini. Ketika kita bangun, mengambil wudhu, dan membasahi wajah kita dengan air yang dingin, kita sedang menjawab panggilan mesra dari Tuhan semesta alam. Saat kita bersujud dalam syalat malam, seluruh tubuh dan jiwa kita tunduk dalam pengakuan penuh atas kelemahan dan kesalahan yang telah kita lakukan. Sujud itu bukan sekadar gerakan fisik, melainkan puncak dari kerendahan hati seorang hamba. Di saat itulah, kita mulai berdialog secara intim dengan Allah. Kita tidak perlu kata-kata yang indah atau bahasa yang baku untuk menyampaikan penyesalan kita. Kita hanya perlu menumpahkan segalanya.
Bisikanlah rasa sakit, kekecewaan, ketakutan, dan semua dosa yang memberatkan itu. Dia tahu setiap detailnya, namun Dia ingin kita menyampaikannya, agar kita merasakan kelegaan sejati saat melepaskan beban itu langsung kepada Zat yang memiliki solusi atas segala permasalahan. Lalu tibalah momen yang paling mengharukan, tangisan taubat. Air mata yang keluar karena penyesalan yang mendalam atas maksiat, bukan karena kehilangan harta atau jabatan, adalah air mata yang paling berharga di sisi Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan tersentuh api neraka. Tangisan ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan puncak dari keberanian spiritual. Keberanian untuk mengakui kita salah, keberanian untuk meninggalkan masa lalu yang kelam, dan keberanian untuk berharap penuh pada kasih sayang ilahi yang tak terbatas. Biarkan air mata itu membasahi sajadah, karena setiap tetesnya adalah deterjen spiritual yang mencuci noda-noda hitam dari hati kita, mengembalikannya pada fitrah yang suci. Namun, taubat bukan hanya tentang tangisan emosional sesaat, melainkan harus memenuhi syarat sebagai taubat nasuha, yaitu taubat yang sebenar-benarnya. Taubat nasuha memiliki 3 pilar utama yang harus kita tegakkan, sahabat beriman. Pertama, meninggalkan dosa tersebut seketika dan tidak kembali kepadanya. Kedua, menyesali secara mendalam perbuatan yang telah lalu. Dan ketiga, bertekad kuat untuk tidak akan mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Jika dosa itu berhubungan dengan hak orang lain, misalnya utang, ghibah, atau mengambil hak mereka, maka pilar keempatnya adalah mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf secara langsung kepada yang bersangkutan. Tanpa pilar-pilar ini, taubat kita mungkin hanya sekadar penyesalan sesaat yang mudah patah. Penyesalan yang mendalam ini adalah kunci spiritualnya. Kita tidak bisa bertaubat sambil setengah hati atau sambil berharap bahwa kita masih bisa menyisakan sedikit celah untuk kembali ke maksiat. Tidak, ketika kita bertaubat, kita harus total, seolah-olah kita sedang menjalani operasi bedah spiritual yang membuang semua tumor dosa dari kehidupan kita. Rasa penyesalan itu harus membakar, harus terasa menyakitkan, agar kita benar-benar jera dan merasakan betapa hinanya perbuatan dosa di hadapan kesucian dan kebesaran Allah. Rasa inilah yang akan menjadi benteng paling kokoh yang mencegah kita terjerumus kembali ke lubang yang sama. Lihatlah sejarah para nabi dan orang-orang soleh, saudaraku. Mereka adalah manusia pilihan, tetapi mereka tetap menunjukkan intensitas taubat yang luar biasa. Nabi Adam dan Hawa menangis memohon ampun setelah melanggar larangan di surga. Nabi Yunus bertaubat dalam kegelapan perut ikan, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan dia termasuk orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun iman seseorang, taubat adalah rutinitas, sebuah proses pembersihan yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Jika para manusia pilihan saja merutinkan taubat, apalagi kita yang setiap hari tak luput dari kesalahan kecil maupun besar yang seringkali kita anggap remeh. Seringkali ketika kita ingin bertaubat, syaitan datang membisikkan keraguan yang sangat merusak. Ia akan berkata, "Dosa-dosamu terlalu banyak, engkau sudah terlalu bejat, Allah tidak akan mungkin mengampunimu." Bisikan inilah yang paling berbahaya, karena ia menargetkan keputusasaan terhadap rahmat Allah. Jangan pernah sekali-kali kita biarkan bisikan itu menguasai hati kita. Ingatlah bahwa keputusasaan adalah dosa yang sama buruknya dengan kesyirikan, sebab ia meragukan kebesaran dan keluasan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berjuang melawan bisikan putus asa itu dengan keyakinan penuh. Kita memiliki janji langsung dari Allah dalam Al-Quran di surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, "Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Saudaraku, kalimat ini adalah kalimat yang paling menghibur dan menguatkan. Allah tidak berkata Dia mengampuni sebagian dosa, Dia berkata Dia mengampuni dosa-dosa semuanya. Jika Allah sendiri telah menjamin ampunan bagi mereka yang mau kembali,
Mengapa kita harus ragu dan menahan diri untuk menangis di hadapannya malam ini? Lalu, bagaimana teknis praktisnya agar tangisan taubat kita di malam hari ini menjadi maksimal dan menyentuh arsy-Nya? Langkah pertama yang sangat krusial adalah mempersiapkan diri dengan wudhu yang sempurna. Ketika kita membasuh anggota wudhu, hadirkanlah dalam hati bahwa kita tidak hanya membersihkan diri dari hadas, tetapi kita juga sedang membersihkan setiap anggota tubuh dari dosa-dosa kecil yang telah diperbuatnya. Seolah-olah setiap tetes air yang menetes adalah dosa yang gugur. Kesempurnaan wudhu adalah kunci untuk membuka pintu komunikasi spiritual yang efektif dengan Allah. Setelah wudhu, segera tunaikan sholat sunnah taubat. Para ulama mengajarkan bahwa sholat taubat ini bisa dilakukan 2 rakaat. Fokuskan setiap gerakannya, nikmati setiap bacaan, dan pastikan sholat tersebut diiringi dengan kehadiran hati yang penuh. Dalam sujud terakhir, atau setelah salam, ini adalah momen emas untuk menumpahkan penyesalan. Angkat tangan kita, dan rasakan betapa kecilnya diri kita di hadapan keagungannya. Biarkan air mata itu mengalir tanpa ditahan-tahan, sebutkan dosa-dosa itu satu persatu jika Anda mampu, dan mintalah kekuatan untuk tidak pernah kembali lagi ke jalan yang keliru. Jangan lupa, setelah sholat taubat, lanjutkan dengan ritual istighfar yang intens. Ulangi kalimat Astaghfirullahaladzim atau varian istighfar lainnya dengan jumlah yang banyak, misalnya 100 kali atau 300 kali, sambil menghadirkan makna di balik kalimat itu. Istighfar bukanlah sekadar mantra yang diucapkan di bibir, melainkan janji tulus kepada Allah bahwa kita ingin berhenti dan ingin menjadi lebih baik. Ketika lisan kita sibuk dengan istighfar, hati kita akan tenang, dan jiwa kita akan merasakan sentuhan lembut dari rahmat ilahi yang menghapus kegelisahan dan menggantinya dengan kedamaian. Dampak spiritual dari taubat di malam hari ini luar biasa. Ia tidak hanya menghapus catatan buruk di lembar amal kita, tetapi juga membersihkan hati. Hati yang tadinya kotor dan gelap karena noda dosa, kini menjadi bersih, bersinar, dan kembali mampu menerima cahaya hidayah. Kedamaian batin atau sakinah yang kita cari di mana-mana, akan kita temukan saat kita benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya dalam taubat. Hati yang bersih akan membuat ibadah terasa nikmat, tilawah Al-Quran terasa manis, dan hubungan kita dengan sesama manusia pun menjadi harmonis. Dan subhanallah, taubat bukan hanya berdampak pada akhirat kita, melainkan juga memiliki efek yang sangat nyata dalam kehidupan duniawi. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa barang siapa yang merutinkan istighfar, Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesempitan, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Jadi, jika saat ini Anda sedang menghadapi kesulitan finansial, masalah pekerjaan, atau kesulitan dalam rumah tangga, bukalah gerbang rezeki itu dengan kunci taubat di malam hari. Karena sumber segala masalah duniawi seringkali berakar pada dosa yang belum kita bersihkan. Namun, yang paling penting, saudaraku, adalah istiqomah atau konsistensi. Setelah air mata taubat itu mengering, jangan biarkan hati kita kembali mengeras. Jaga terus momentum spiritual yang telah kita bangun. Jadikan sholat malam sebagai rutinitas, bukan hanya saat kita sedang merasa sedih atau terpuruk. Ingatlah, taubat adalah proses seumur hidup, sebuah perjalanan spiritual yang tidak pernah berakhir hingga nafas terakhir. Jaga janji taubat yang kita ucapkan saat sujud itu, dan mintalah kepada Allah agar Dia menguatkan kita dalam setiap godaan yang menghadang. Jadi, sahabat beriman, mari kita jadikan malam ini sebagai malam permulaan. Jangan tunda lagi. Jangan biarkan syaitan mencuri kesempatan emas ini dari tangan Anda. Angkat sajadah Anda, tunggu hingga sepertiga malam datang, dan biarkan semua beban yang selama ini Anda pikul di pundak sendirian, tumpah ruah di hadapan Rabbul Alamin. Rasakanlah kelegaan yang luar biasa saat Anda menyerahkan kendali hidup dan semua kesalahan Anda kepada Zat yang Maha Kuasa. Yakinlah, Allah sedang menunggu kepulangan kita. Dia sedang menanti tangisan tulus kita, dan ampunannya jauh lebih besar dari seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Saudaraku, jika tausiah ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasakan getaran untuk segera berbenah dan kembali ke jalan yang benar, maka jangan simpan kebaikan ini untuk diri sendiri.
Silahkan bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda cintai dan sedang membutuhkan sentuhan hidayah ini. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, saya bertaubat malam ini," sebagai pengakuan publik dan janji kepada diri sendiri. Dan mari kita tutup majelis ini dengan saling mendoakan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kuatkanlah kami untuk istiqomah dalam taubat. Jadikanlah air mata kami di malam hari sebagai saksi keimanan kami. Dan kumpulkanlah kami di jannah-Mu ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.